dan mengajarkan kepadamu sebagai dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya. Kita di level ikhwan, para sahabat di level sahabat biasa, ya. Tapi Khalil, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hubungannya sangat dekat sekali, nggak ada yang lainnya. Tapi apa kata Allah? Dua orang yang bersahabat sangat dekat, akrab, kekasih, itu pun di akhirat nanti akan saling laknat, akan saling hujat, kecuali kalau hubungan mereka di atas dasar takwa. Kepada Ustaz Abu Sufyan Al-Jani, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian yang kami cintai, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di malam ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumah yang mulia, dalam satu majelis ilmu yang semoga Allah limpahkan barokah di dalamnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala innamat takhadtum min dunillahi awsanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Suratul Ankabut ayat yang ke-25. Jamaah yang dirahmati Allah, adalah sebuah keniscayaan manusia makhluk sosial, suka berkumpul, suka memiliki kelompok, kawan, komunitas. Ketika mereka berkumpul, ketika mereka bersama-sama, cenderung mereka akan mencari yang ada kemiripan, yang ada kesamaan, yang ada keselarasan. Anak SD biasanya kumpul dengan anak-anak SD, anak-anak SMA kumpul dengan anak-anak SMA. Seorang pedagang senang kumpul dengan para pedagang, santri dengan para santri, dan seterusnya. Manusia memiliki tabiat sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan. Disitulah kemudian terbangun rasa cinta, solidaritas, kebersamaan. Maka mulailah mereka bikin kelompok-kelompok yang diikat dengan sejumlah kesamaan. Ada yang mengikat dengan kesamaan hobi dan pekerjaan, ada yang mengikat diri dengan kesamaan profesi, karir dan pekerjaan, ya. Ada yang mengikat diri dengan kesamaan pangkat, kedudukan dan jabatan. Ini merupakan tabiat seluruh manusia di setiap di seluruh dunia, ya, berlangsung dari sejak zaman dahulu sampai hari kiamat. Maka pada ayat ke-25 surat Al-Ankabut yang tadi saya baca merupakan nasihat yang sangat indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa qala innamat takhadtum min dunillah
awsanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, kalian lakukan untuk menciptakan perasaan kasih sayang, perasaan cinta di dalam hati kalian, dalam kehidupan kalian. Tetapi ikatan cinta, rasa kasih sayang yang dibangun dengan ikatan berhala-berhala tadi memang bisa menimbulkan rasa cinta di dunia, namun besok di akhirat akan menimbulkan permusuhan. Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Nanti pada hari kiamat, simbol-simbol tadi kalian akan saling mengingkari satu sama yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'do, dan saling melaknat satu sama lainnya. Wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya paparkan di awal, inilah yang sejatinya kita rasakan. Kita makhluk sosial sangat butuh dengan banyaknya kawan. Kita tinggal di masyarakat, ada banyak sekali perkumpulan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apa yang dijadikan sebagai simbol pertemanan memang ada manfaatnya. Tapi Allah ingin mengingatkan bahwa semua manfaat yang kita rasa itu berhenti pada saat kita mati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya tetangga orang kaya, ada manfaatnya nggak Pak? Ada. Kalau nggak punya duit bisa pinjam. Kalau kita punya tetangga dokter, ada manfaatnya nggak Pak? Ada. Kalau kita sakit, kita bisa berobat, didahulukan, bahkan mungkin digratiskan. Kalau kita punya tetangga, teman, seorang polisi atau tentara, ada manfaatnya tidak Pak? Ada. Kalau kita sedang butuh bantuan karena ada kasus hukum atau ditilang di tengah jalan, maka dengan mudah mungkin kita bisa dibebaskan. Kalau kita punya kawan, saudara, tetangga, seorang pengacara, advokat, tentu kita juga senang karena kalau kita punya kasus barangkali bisa dibantu, diringankan. Apalagi punya kawan seorang pengusaha kaya raya, seorang penguasa yang punya kedudukan tinggi di sekitar kita, maka pada saat kita membutuhkan apa-apa, dengan sangat mudah mereka memberikan bantuan kepada kita. Maka wajar manusia akan mencoba untuk mencari pertemanan yang bisa mendatangkan manfaat. Manusia sangat senang kalau mereka itu punya kawan yang bisa menjadi backing, punya kawan orang kaya, punya kawan penguasa, punya kawan pengusaha, punya kawan yang punya jabatan kedudukan. Ada perasaan tenang, ada perasaan aman, ada perasaan nyaman. Pertanyaannya, kalau kita meninggal dunia, apakah kawan-kawan yang tadi saya sebutkan mereka masih memberi manfaat dan guna buat kita? Ya, kita punya kawan yang berduit, kita punya masalah keuangan, dia bisa bantu. Tapi begitu kita meninggal dunia, kawan kita yang berduit, kawan kita yang punya kedudukan dan jabatan, kawan kita yang punya kekuatan dan kekuasaan, maka mereka akan berhenti untuk memberi manfaat kepada kita. Padahal perjalanan kita hidup di dunia cuma sebentar, sementara perjalanan kita ke akhirat begitu panjang dan tanpa batas. Maka Allah ingin mengajarkan, mengingatkan kepada kita, jangan cuma sibuk punya kawan yang bisa memberi manfaat di dunia. Jangan menghabiskan waktu untuk mengumpulkan saudara-saudara dunia. Jangan menghabiskan energi, tenaga, dan semua yang kita punya hanya untuk mendapatkan dukungan, bantuan yang sifatnya sementara. Padahal kita nanti akan tinggal di kampung akhirat untuk selama-lamanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyaksikan kaumnya, mereka diikat, persaudaraannya diikat oleh pekerjaan, persaudaraannya diikat dengan jabatan dan kedudukan, tetapi min dunillah. Ini sayangnya Bapak Ibu sekalian,
min dunillah, selain Allah, tidak ada ikatan Allah di dalamnya. Maka semua ikatan-ikatan yang tidak ada Allah di dalamnya, disitulah nanti yakfuru ba'dukum li ba'din, satu sama lain akan saling mengkufuri, wa yal'anu ba'dukum ba'dan, akan saling melaknat, mengutuk, ya, mencaci maki mitra dan kawannya, ya. Kenapa? Karena semua ikatan tadi tidak memberi manfaat apa-apa ketika di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari di mana harta, anak-anak tidak memberi manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kalau mereka ini datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, membawa hati yang bertauhid, membawa hati yang beriman. Tapi kalau mereka datang menghadap Allah dengan membawa kawan yang banyak, harta yang berlimpah, tidak ada iman di dalamnya, semuanya tidak akan bisa memberi manfaat secuil pun kepada kita. Bapak Ibu dari mata Allah, inilah yang diingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kita terkecoh dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya anak buah, dengan banyaknya kawan-kawan hebat, dengan adanya harta benda dan anak-anak yang semuanya tidak ada ikatan iman di dalamnya. Sebab sebanyak apapun akan selesai begitu kita meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita belajar tentang prinsip-prinsip Islam, salah satu materi yang cukup penting untuk kita pahami bahwa ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang diikat di atas dasar iman, di atas dasar Islam, ini merupakan materi yang sangat pokok. Ukhuwah imaniyah inilah yang mampu menyatukan manusia dari timur, barat, utara, selatan, beragam warna kulit, bahasa, bangsa, dan negara, semua bisa disatukan dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang jabatan, pekerjaan, dan kedudukan. Selama mereka diikat dengan ikatan iman, maka itu adalah saudara. Seorang muslim yang berada di ujung Maroko, pada saat akan melakukan perjalanan ke negeri Syam, ribuan kilometer dia melewati padang pasir, maka setiap negeri Islam yang dia lalui, ya, Libya, Mesir, kemudian Tanzania, sampai akhirnya di Tursina masuk ke negeri Syam, maka setiap kali dia berjumpa dengan umat Islam, dia akan diperlakukan dengan sangat mulia, dicukupi kebutuhannya, dipenuhi makan minumnya, diberi bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Dia diperlakukan terhormat bukan karena seorang ustadz kondang, dia dimuliakan bukan karena pejabat yang punya kedudukan, dia begitu disambut oleh orang-orang bukan karena dia artis papan atas yang punya follower jutaan, tapi dia diperlakukan seperti itu semata-mata karena ana muslim, saya adalah seorang muslim. Maka setiap muslim yang lain dimanapun berjumpa akan memberikan penghormatan, pemuliaan. Dulu ada yang dikenal dengan nama Baitud Diyafah, rumah para tamu. Jadi negeri-negeri Islam tuh Pak, itu ada yang namanya Buyutud Diyafah, rumah spesial buat para musafir, ya, rumah yang dalam Al-Quran disebut buyutun ghairu maskunah fiha mata'ul lakum, rumah yang tak berpenghuni, di dalamnya ada berbagai macam keperluan untuk kalian, silahkan masuk tanpa harus minta izin, karena memang sudah disediakan oleh masyarakat dan pemerintah supaya musafir muslim dari negara manapun yang singgah tidak khawatir untuk kelaparan, tidak khawatir untuk kehausan, tidak khawatir untuk kekurangan bekal, karena setiap sekian kilometer itu akan mereka dapatkan. Ya, mereka nggak pernah berpikir paspor dan visa, mereka nggak pernah berpikir untuk nanti ke imigrasi, karena semua negeri yang disinggah dan dikunjungi itu adalah negeri umat Islam semuanya.
Ini realitas ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Bahkan kita juga membaca kisah yang sangat luar biasa, terutama di zaman sahabat Nabi SAW. Bagaimana hubungan antara muhajirin dan ansor, bagaimana hubungan antara sahabat ketika mereka dipersaudarakan. Lihat bagaimana komentar Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman hijrah dari kota Mekah tanpa membawa bekal, tanpa punya keluarga, hidup sebatang kara di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, maka Sa'ad bin Rabi mengatakan, "Ya Abdurrahman, ana agnan nas." Wahai Abdurrahman, aku adalah orang yang kaya di kota Madinah. Aku punya rumah sekian, yang satu buat kamu. Aku punya domba sekian, yang separuh buat kamu. Aku juga punya istri 2 bahkan. Kalau kau menghendaki, pilihlah yang kau inginkan. Nanti aku ceraikan. Kalau habis masa idahnya, silahkan kau nikahi. Masya Allah, Pak. Kalau punya rumah 2, silahkan pakai 1. Saya sudah praktek. Ya. Kalau punya uang sekian, silahkan diambil sebagian. Saya sudah praktek. Nomor 3 ini siapa yang berani? Itu kan ya. Punya istri 2, silahkan. Tapi itu terjadi. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Sungguh-sungguh terjadi. Begitulah yang namanya ikatan ukhuwah imaniyah yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ya. Walaupun tentu saja Abdurrahman bin Auf tahu diri. Nggak kemudian ngomong, sekalian sama ontanya enggak? Enggak, Pak, ya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malika dullanisuk. Terima kasih atas semua tawaranmu. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Aku tidak memerlukan apa yang kau tawarkan. Tunjukkan di mana pasar biar saya jualan. Nah, ini jiwa yang imbang itu kayak begini, Pak. Ya, makanya maaf, ukhuwah imaniyah di zaman fitnah itu beda dengan ukhuwah imaniyah di zaman tidak ada fitnah. Hari ini kita hidup di zaman fitnah. Jangan sembarangan menggunakan slogan ukhuwah imaniyah untuk kepentingan pribadi. Mana buktinya kalau kamu ukhuwah kok saya nggak dikasih? Bukan seperti ini caranya. Ya, ini di zaman fitnah. Kaedahnya seperti yang dipraktekkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman ketika beliau mengatakan, dulu ketika amanah masih Allah tanamkan pada hati orang-orang beriman, maka aku tidak pernah khawatir melakukan transaksi dengan siapapun. Adapun hari ini amanah sudah diangkat oleh Allah dari dada-dada manusia, maka saya tidak akan bertransaksi kecuali dengan fulan dan fulan. Nah, ini kalau kita bicara tentang ukhuwah imaniyah, para ikhwan sekalian, ya. Sekarang kita hidup di zaman fitnah. Nggak bisa kita praktek los-losan. Ketulusan kita kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang culas. Keikhlasan kita kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ingin keburukan pada kita. Maka tidak cukup hanya dengan ikhlas, namun juga harus cerdas. Karena kalau tidak, nanti dimanfaatkan oleh orang culas. Ya, jamaah Bapak Ibu dari mati Allah. Maka di zaman sekarang pun saya punya kaedah yang berbeda, ya. Kaedah yang kami terapkan adalah di zaman fitnah seperti ini, jangan paksa orang lain untuk percaya kepada kita. Tetapi apa? Paksalah diri kita untuk layak dipercaya orang. Ini penting, ini kaedah ini, ya. Jangan baru ketemu orang, pinjam dong duitnya, masa kamu nggak percaya sih sama ikhwan sendiri? Nah, ini namanya memaksa orang lain untuk percaya kepada kita. Ini nyiksa namanya, ya. Tapi apa? Paksalah diri kita untuk layak dipercaya. Proses untuk dipercaya itu sangat panjang. Hari ini logika hubungan antara orang beriman mirip sepatu yang jeplak. Tahu sepatu jeplak, Mas? Ya, sepatu kita jebol, yang bawah itu dengan atasnya nggak nyambung. Sudah kena lumpur, sudah kena debu, sudah kena kotoran. Apakah dengan dikasih lem Alteco atau lem Aibon kemudian langsung nempel? Nggak bisa. Buka lagi. Bagaimana caranya? Dibersihkan dulu debunya, disikat dulu sampai kering, ya, dijemur sampai kering, kemudian disikat,
supaya pori-porinya terbuka, baru kemudian kita kasih lem atas dan bawahnya, kita biarkan sampai ngering, baru kemudian kita press, kita jepit, kita pukul, insya Allah itu baru akan nempel kuat, tidak akan lepas. Tapi kalau dalam kondisi masih kotor, masih basah, masih berminyak, langsung kita minta lem supaya disambungkan, ya nanti bakal lepas, ya. Maka jamaah Bapak Ibu dari mata Allah, ini zaman fitnah, cara mengelola hubungan ukhuwah tidak sama dengan zaman ketika Allah memberikan amanah pada setiap orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali dialog manusia di akhirat. Ini judul kita, berteman di dunia, bertetangga di surga, ya. Ikhwan fillah, di akhirat Allah menyebutkan banyak sekali dialog antara penduduk surga dengan penduduk surga, dialog antara penduduk neraka dengan penduduk neraka, dan dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka, ya. Jadi dialog antara penduduk surga dengan penduduk surga, misalnya apa? Kamu kok bisa masuk surga? Amalan kamu apa? Wah, itu nanti kita akan nostalgia. Perasaan dulu kamu di sekolah tuh bolos terus, ya, kok bisa masuk surga? Apa rahasianya? Itu nanti diantara dialog penduduk surga dengan penduduk surga. Penduduk neraka dengan penduduk neraka. Ya fulan, bukankah engkau dulu waktu di dunia suka beramar ma'ruf dan kamu suka mengenai mungkar? Loh, kok kamu bisa di neraka? Iya, dulu aku suka amar ma'ruf, tapi aku nggak pernah melakukan apa yang aku perintahkan. Dan aku melarang kalian dari kekejian, tapi justru aku sendiri yang melakukan, ya. Maka sekarang aku dihukum seperti ini. Itu dialog antara penduduk neraka dengan penduduk neraka. Dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ada juga, Pak, ya. Bapak Ibu sekalian, orang kalau udah masuk surga masih pengen ke neraka nggak, Pak? Besok kalau kita udah di surga pengen jalan-jalan ke neraka nggak, Pak? Ada kepengen. Lihat dalam surat As-Saffat ayat 50, 51, 52, ya. Itu nanti penduduk surga cerita, innahu kana liqorin. Aku tuh punya teman waktu di dunia, teman SD, ya. Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin. Kawan saya suka ngebully saya, dikit-dikit suka mencaci saya. Kamu tuh dikit-dikit surga, dikit-dikit surga, dikit surga. Emangnya surga pernah kamu lihat? Ya. Aidza mitna wa kunna turaba a inna namadinun. Memangnya kalau kita nanti mati, nanti kita dikembalikan? Itu teman saya suka kayak gitu, ya. Terus yang di surga ngomong begini, qala hal antum muttali'un? Kamu mau nengok nggak teman tadi? Ya. Oh, bisa dong. Yuk tengok yuk, ya. Fattola'a. Akhirnya kawan yang di surga ini pengen ketemu sama teman SD-nya yang di neraka, gitu, ya. Wah, teman SD-nya ditengok nih, Pak, ya. Fattola'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ketika ditengok, temennya sedang menjerit-jerit karena kobaran neraka jahim, ya. Fattola'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Itu teman SD yang di neraka ditengok sama temennya yang di surga. Seneng gak, Pak, kira-kira, Pak? Wah, senang sekali. Tapi ternyata teman yang di surga ngomong apa? Qala kallah in kita laturdin. Demi Allah, hampir saja gara-gara kamu aku ikut-ikutan. Untung dulu waktu kamu ngajak aku korupsi bareng, aku nggak mau, ya. In kita laturdin falaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena waktu itu ada ustadz yang ngajak aku supaya nggak usah ikut-ikutan kamu, aku udah ikut-ikutan kamu. Mungkin alhamdulillah dulu saya dilarang, alhamdulillah saya dulu nggak temenan, alhamdulillah waktu kamu ngajak malam mingguan aku nggak ikut-ikutan, ya. Falaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena rahmat Allah, aku sudah bareng sama kamu, ya.
Itu temennya digituin rasanya gimana Pak? Ya, syukurin tuh gitu ya. Nah ini salah satu pemandangan dialog penduduk surga dengan penduduk neraka ketika nengok. Jadi nanti kamu kalau sudah di surga bisa tengok-tengok. Kira-kira siapa yang mau kamu tengok? Wah, ada itu dulu. Saya ada YouTuber yang saya jengkel banget itu, ya. YouTuber ini suka menghina Islam. Saya pengen nengok dia kayak apa Tat gitu. Ya, boleh kalau kita udah di surga nanti kita bisa nengok dia, gitu kan, ya. Ya. Salah satu yang tidak akan hilang ketika nanti di surga adalah kenangan. Kenangan itu termasuk yang akan Allah abadikan. Tentu tidak semua kenangan, ya. Karena sebagaimana saat ini, apakah kita mengingat semua kenangan? Tidak. Nanti di surga juga nggak semua kenangan kita ingat, ya. Kenangan itu biasanya yang memang berkesan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita bisa memutar semua memori tadi. Nanti kalau sudah di surga kita akan terkenang dengan masa hidup di dunia, lalu kita minta kepada Allah, ya. Misalnya kita punya kawan, di mana si fulan ya Allah, ya. Nanti di bagian akhir kita akan cerita bagaimana pentingnya punya kawan yang soleh dan solehah, sehingga nanti dia akan banyak memberikan syafaat kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialog antara penduduk neraka dengan penduduk neraka itu yang paling banyak adalah dialog antara pimpinan dengan bawahan. Dialog antara pimpinan dengan anak buah, antara atasan dengan bawahan, antara seorang majikan dengan buruh dan karyawan. Anda akan buka dalam Al-Quran, ada banyak sekali belasan puluhan ayat yang bercerita tentang dialog penduduk surga dan neraka. Dan itu kebanyakan dilakukan antara atasan dengan bawahan. Kenapa? Karena memang hubungan terbanyak kita di dunia adalah hubungan antara atasan dengan bawahan. Guru dengan murid, itu atasan bawahan bukan? Iya. Antara lurah dengan warga, atasan dengan bawahan. Anda di kantor, majikan dengan karyawan. Anda di desa, RT, RW dengan rakyat biasa. Anda di kantor, nanti Pak Camat dengan stafnya. Anda di jajaran pemerintahan, presiden dengan menteri dan bawa anak buahnya. Di mana saja kita tinggal, sebagian besar hubungan kita, 60 tahun kita hidup, itu mayoritas hubungan kita adalah atasan dan bawahan. Sedikit sekali hubungan itu yang sifatnya pertemanan seimbang. Kalau antum punya hubungan pertemanan, nih ustadz temenan sama ustadz, tapi punya atasan nggak? Punya. Santri dengan santri, punya atasan. Ya, maka sebagian besar hidup kita, hubungan kita di dunia adalah hubungan atasan dan bawahan. Nah, disitulah titik masalahnya. Karena dalam hubungan atasan dan bawahan itu ada semacam hak untuk memerintah dan melarang. Ada hak untuk membuat aturan halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Itu terjadi pada hubungan atasan dan bawahan. Seorang karyawan bekerja di sebuah pabrik, atasannya bilang nggak boleh sholat Jumat. Ya, kalau kamu kerja di sini nggak ada jatah sholat 5 waktu. Kerja, kalau nggak mau jangan di sini. Itu atasan bawahan. Ya. Kerja di sebuah perusahaan, bosnya bilang kerja di sini nggak boleh pakai kerudung, harus copot. Di situ seorang atasan punya kewenangan membuat hukum, punya kewenangan untuk menentukan halal haram, boleh dan tidak boleh. Ya, ini terjadi di semua hubungan apapun. Ya, apalagi yang sifatnya siap dan siap. Ya, siap bos, apa-apa pokoknya siap dan siap bos, siap dan siap bos. Itu hubungan atasan dan bawahan. Nah, seringkali atasan ini berbuat, memerintah dan melarang yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak buahnya karena takut dipecat, karena takut gajinya dikurangi, karena takut nggak bisa naik pangkat, karena takut mendapatkan hukuman, akhirnya mentaati semua kebijakan tadi. Maka disitulah nanti di akhirat banyak anak buah, rakyat jelata, karyawan, sipil yang di akhirat mengatakan inna atokna sadatana wa kubaro'ana fa'adullunas sabil. Ya Allah, waktu di dunia kami ini mentaati
kubaro'ana, sadatana. Sadatana itu majikan-majikan. Kubaro itu para pejabat-pejabat. Kalau majikan itu kan hubungannya langsung, ya. Kalau pejabat itu boleh jadi antara kita dengan para pejabat, itu kan tidak langsung. Kita punya gubernur, tapi kan Anda jarang berinteraksi dengan gubernur. Tapi kalau Anda punya majikan, rata-rata kita berinteraksi dengan majikan. Anda jadi anak buahnya fulan di kantor, ya tiap hari ngobrol sama dia. Ini sadatana wa kubaro. Jadi para sayyid, para tuan, ya, dan para pembesar, ya. Kami mentaati mereka, tapi ternyata apa? Fa'adallunas sabil. Mereka menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali dalam surat Al-Ankabut, ya, itu juga dikisahkan qala alladziina stud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang sombong yang berkuasa, kalau bukan karena Anda tentu kami beriman, tapi gara-gara Anda kami jadi kufur kepada Allah. Ini dialog-dialog ini banyak sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, maka betapa pentingnya kita diingatkan sama Nabi Ibrahim, ya, bahwa kalian jangan sampai punya hubungan ikatan dengan apapun yang di situ Allah disingkirkan. Sebab apa? Al-akhillau yauma idim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari itu dua orang yang saling jatuh cinta, dua orang yang teman dekat akrab. Al-akhilla itu bukan al-ashab, bukan sahabat, tapi khalil. Khalil itu kekasih. Kekasih itu jadi gini Pak, kalau saya punya sahabat, nggak mungkin sahabat saya satu. Tapi kalau kekasih itu hanya boleh satu, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya aku boleh mengambil kekasih, pasti yang aku ambil adalah Abu Bakar. Tapi Allah sudah menjadikan aku sebagai kekasih, maka Rasulullah nggak boleh mengambil kekasih lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abu Bakar As-Siddiq hanya di level sahabat, kita di level ikhwan, para sahabat di level sahabat biasa. Ya, tapi Khalil kata Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi hubungannya sangat dekat sekali, nggak ada yang lainnya. Tapi apa kata Allah? Dua orang yang bersahabat sangat dekat, akrab, kekasih, itu pun di akhirat nanti akan saling laknat, akan saling hujat. Kecuali kalau hubungan mereka di atas dasar takwa. Sekarang kita ambil contoh anak-anak sekalian. Misalnya ada anak muda gabung dengan geng motor, trek-trekan di jalan. Waktu sholat tetap trek-trekan. Waktu tengah malam dia tetap trek-trekan. Kumpul-kumpulnya dengan anak muda tadi membuat dia tidak sholat. Kumpul-kumpulnya dengan kawannya membuat dia kemudian membangkang orang tua. Kumpul-kumpulnya dia dengan kawan-kawannya, dia akhirnya rela mabuk-mabukan, minum bareng dengan mereka, goncengan dengan perempuan dan sebagainya. Yang itu semuanya adalah dosa. Waktu di dunia ya, misalnya ada geng motor, satu orang kesenggol, itu 10 kawannya siap mati untuk membela kawan yang kesenggol di dunia. Tapi besok di akhirat, ini yang ikut rombongan kayak ditanya, kenapa kamu kok nggak sholat? Ya nggak enak ya Allah nih sama teman saya. Ya, kira-kira temennya jawabnya gimana? Oh enggak, dia sendiri yang mau masuk kok. Ya, ini dua orang laki perempuan pacaran misalnya, sampai zina. Kenapa kamu zina dia? Nah dia yang mau kok. Enggak, dia yang maksa kok. Itu nanti di akhirat. Padahal waktu di dunia gimana? Wah, sehidup semati, seia sekata. Pokoknya sampai seakan-akan dunia tidak akan mampu memisahkan mereka. Itu di dunia. Tapi begitu sudah di akhirat, yal'anu ba'dukum ba'du. Maka Bapak Ibu dari mati Allah, yang paling berbahagia siapa? Yang paling berbahagia adalah kalau hubungan di antara kita adalah hubungan yang dibangun di atas ketakwaan. Hubungan yang saling mengingatkan tentang akhirat. Kawan kita nggak sholat dibangunin, kawan kita nggak ngaji dibangun diingatkan, kawan kita mau melanggar diingatkan. Kalau kita punya kawan-kawan yang semacam ini, yang amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita punya teman yang seperti ini waktu di dunia, maka besok di akhirat kita akan bisa merasakan buahnya.
Apa buah yang bisa kita rasakan? Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih mencintai seorang mukmin daripada saudaranya. Maka tidak ada seorang mukmin setelah dia nanti diselamatkan dari proses hisab, kecuali dia pasti akan mencari saudaranya di mana. Ya, jamaah rahimakumullah, kalau hubungan atasan dengan bawahan, waktu di dunia itu isinya adalah pelanggaran perintah dan larangan Allah. Di akhirat mereka akan saling hujat, saling cari. Ya Allah, gara-gara dia saya jadi nggak sholat. Ya Allah, gara-gara dia. Ya, waktu di akhirat. Berbeda dengan kita insya Allah. Yang duduk di dunia untuk ngaji, duduk di dunia untuk sholat, duduk di dunia untuk thalabul ilmi. Maka ketika orang ini masuk surga, dia akan tengok kanan, tengok kiri. Mana ya si Ahmad ya? Biasanya dulu selalu bareng sama dia. Tanya kepada Allah, ya Allah, aina si fulan Ahmad? Kata Allah, dia sedang tertahan di neraka karena dosa-dosa tersembunyinya. Maka si fulan ini mengatakan, ya Allah, aku bersaksi bahwa Ahmad kawanku adalah sahabat baikku. Dia yang mengenalkan aku ke Pondok Nurul Ummah. Dia yang dulu moncengin aku ke masjid. Dia teman aku satu kloter umrah. Dia yang waktu itu teman saya dakwah. Dia begini-begini. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari neraka. Maka si fulan ini kata Allah, silahkan carilah kawanmu. Maka Allah perintahkan kepada si fulan tadi untuk mencari kawannya, angkut dia dari neraka. Maka dicari sampai ketemu, ya. Lalu mengatakan, ya Ahmad, aku mendapat izin dari Allah untuk mengeluarkan engkau dari surga, dari neraka, untuk masuk ke dalam surga bersama-sama. Masya Allah. Anda bisa bayangkan para ikhwan punya kawan yang seperti ini. Bahkan ya, ada satu riwayat tapi saya belum klarifikasi seperti apa detailnya. Ini kalau terjadi, Masya Allah, saking cintanya Allah pada orang beriman. Jadi dalam riwayat Imam Qurtubi menyebutkan bahwa nanti di akhirat ada dua orang beriman, dua orang sahabat ini waktu di dunia. Dua-duanya ini terjerat untuk masuk neraka, tapi dua-duanya orang beriman. Mereka saling mengingatkan di dalam kebaikan. Cuman mereka punya dosa yang membuat mereka harus masuk neraka. Akhirnya, ya, setelah amal mereka ditimbang, si A dengan si B ini nggak cukup untuk masuk surga. Maka si A, karena melihat si B ini ada sahabat baiknya, dia mengatakan, ya Allah, berikan semua pahalaku kepada dia, supaya dia lebih berat timbangan amalnya dan ringan keburukannya. Biarlah aku yang menanggung. Daripada kami berdua-dua masuk neraka, mendingan saya yang tanggung dan dia nanti yang masuk surga. Ya, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, cintamu, rasa kasihmu kepada saudaramu ini yang membuat aku mengasihimu sekarang. Akhirnya dua-duanya masuk ke dalam surga. Masya Allah, kalau kita bisa janjian kayak gini enak ya. Ya. Aduh, nih sama-sama masuk neraka nih. Ya, gimana? Kamu aja ya. Aduh, ya. Itu nanti di akhirat kalau persaudaraannya tulus, Pak, bisa kayak gitu. Masya Allah, menyenangin sekali. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka, ya, satu hal yang sangat mahal dalam hubungan kita di dunia adalah persaudaraan seiman. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Awsaku urul iman, al-hubbu fillah wal bugdu fillah." Besok di hari kiamat, Allah akan perlihatkan hamba-hamba Allah. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan mujahid yang mati syahid, tetapi yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi dan mujahid yang mati syahid iri dengan mereka. Kata Rasulullah, kata para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Kok ada orang dapat kedudukan yang sedemikian hebatnya sampai para nabi, rasul dan orang yang mati syahid iri dengan mereka? Kata Rasulullah SAW, hum al-mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Seperti apa mencintai karena Allah? Ya, gambaran yang paling sederhana mencintai karena Allah adalah kamu datang ke tempat dia bukan karena pengen pinjem uang, bukan karena pengen nawarin barang dagangan, bukan karena pengen ngajak main bola, bukan karena apa-apa,
tetapi Anda datang kepada dia karena ingin menguatkan iman bersama-sama, ngajak ngaji, ya, berbicara tentang umat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ada banyak cara supaya kumpul kita setiap hari itu adalah perkumpulan karena Allah. Ya, bagaimana caranya? Satu, terlibat dalam amal jama'i. Ya, terlibat dalam proyek amal-amal sosial. Ini pondok pesantren. Ustadz kalau kumpul ngebahas apa coba? Ngebahas dagangan, ngebahas nyari duit, atau ngebahas ngurusi santri? Ngebahas ngurusi santri. Ini yang dimaksud berkumpul karena Allah. Ya, lain kalau para pedagang pebisnis itu duduk sedang ngebahas gimana caranya cari duit. Ini urusannya dunia. Tapi kalau ustadz kumpul, ketua yayasan kumpul, takmir masjid kumpul, panitia korban kumpul, panitia Idul Fitri kumpul, panitia pembangunan masjid kumpul, yang dibahas akhirat semuanya. Jadi kalau kita tidak terlibat dalam amal jama'i, kita tidak punya proyek sosial, sulit rasanya kita datang. Akhi, saya datang ke sini karena cinta kepada Allah. Itu berat ngomong kayak gitu, Pak. Ya, maksudmu apa sih? Lebay amat malah gitu ya. Ya, kita susah, tapi kita akan mudah untuk melakukan kumpul karena Allah, karena sedang mengurusi proyek umat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, memangnya kita nggak boleh kumpul dengan sesama pemain sepak bola, kumpul dengan sesama pecinta ikan cana, kumpul dengan sesama pecinta lovebird, kumpul dengan sesama pemain golf, boleh apa tidak persaudaraan gitu? Silahkan, silahkan Anda berkumpul dengan sesama pecinta bola, nggak apa-apa, selama rasa cinta itu di bawah rasa cinta karena Allah. Apa buktinya di bawah cinta karena Allah? Ketika lagi asik main bola, tiba-tiba azan berkumandang, tinggalkan main bolanya. Ya, ketika sedang asik itu main cupang, main cana dan sebagainya, kok kemudian dipanggil orang tua, kok kemudian ada azan berkumandang, tinggalkan semuanya itu, dahulukan panggilan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai perkumpulan kita yang sifatnya itu hanya permainan dunia mengalahkan urusan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi benci dan cinta kita didasarkan itu semua. Mohon maaf, supporter misalnya, mau supporter bola, supporter poli, supporter apa saja, ya, itu kan urusan dunia. Tapi Anda tiba-tiba di tengah jalan ketemu supporter lawan, padahal dia muslim, nggak ada salahnya apa-apa, hanya gara-gara dia tidak mendukung tim sepak bola kita, terus kita jotos di jalan. Ini kata Rasulullah SAW, kalau terjadi perkelahian dua orang yang bukan karena urusan Islam, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ya, hati-hati. Ini supporter bola ini terus tawuran, ya, akibatnya kemudian ada yang meninggal. Itu bisa kena, saya nggak memvonis, tapi menurut para ulama itu bisa kena pasal al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dengan yang dibunuh masuk neraka. Kenapa? Karena mereka bertikai sebab urusan dunia, bukan karena urusan akhirat. Lain kalau itu karena urusan akhirat, karena membela agama. Nah, baru nanti yang satu bisa mati syahid, yang satu bisa ya mati kriminal, semacam itu. Tapi kalau itu dua-duanya semata-mata membela urusan duniawi, lalu mereka mati, di akhirat tidak ada yang kemudian akan bisa memberikan pembelaan kepada mereka. Karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, betapa pentingnya kita punya kawan-kawan akhirat, kawan-kawan yang waktu di dunia banyak mengingatkan dan menasihati. Bahkan saya boleh katakan begini, ya, besok di akhirat mungkin kita akan terkejut. Karena apa? Ternyata surat kita nggak diterima, ternyata puasa kita nggak berharga, ternyata sedekah kita nggak ada nilainya, bacaan Quran kita juga tidak berpahala, dan banyak sekali amal soleh kita yang belum tentu diterima. Tetapi kalau kita punya banyak kawan akhirat, teman-teman baik yang mengingatkan, dan dia dekat dengan kita, ada sekian orang yang bilang, ya Allah, keluarkan si fulan dari neraka,
Temannya itu bilang, ya Allah, dia teman baik kami, memang orangnya kayak gitu, tapi orangnya baik ya Allah. Maka kalau ada sekian orang ini mengucapkan seperti itu kepada Allah, Allah tidak mungkin menolak mereka. Allah akan penuhi. Kenapa? Karena hubungan kita waktu di dunia adalah hubungan ukhuwah imaniyah. Anda hubungan dengan ustadz kan bukan hubungan dagang. Hubungannya adalah mengajar. Mungkin ustadznya masuk neraka, Anda besok di akhirat menyaksikan muncul rasa cinta. Ya Allah, bagaimanapun itu dulu ustadz yang mengajarkan saya mahfudot, ini ustadz yang mengajarkan saya bahasa Arab. Saya tahu nih ustadz memang agak nakal, tapi ya Allah, aku bisa jadi kayak begini nih gara-gara ustadz itu. Ya, sama nanti ustadznya juga begitu. Ada santrinya yang nakalnya bukan main, tapi ustadznya berdoa, ya Allah, saya ini jadi ustadz tuh dibiayain sama ibunya ya Allah, gitu ya. Dulu yang nyekolen saya itu orang tuanya ya Allah, karena berkah orang tuanya saya jadi kayak gini. Ya Allah, selamatkan anaknya, itu bisa jadi kayak gitu. Ikhwan fillah, demi Allah, kebutuhan kita kepada syafaat saudara kita lebih mendesak daripada kita mengandalkan amal kita yang belum tentu diterima. Makanya para ulama sering, antum kalau mengikuti kajian-kajian tema seperti ini, pasti para ustadz mengatakan, ya ikhwan, kalau besok kamu di akhirat tidak melihat saya, tolong cari saya di neraka. Ini semua harapannya demikian. Ini hebatnya orang beriman, ya. Orang yang hidupnya dibangun di atas dasar keimanan, di akhirat akan semangat untuk cari kalau ada kawannya belum masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau di dunia itu hubungannya adalah duniawi, hubungannya adalah dosa dan maksiat, mereka justru nanti di akhirat akan saling apa? Saling melaknat. Akan yakfuru ba'duhum li ba'din, saling mengingkari. Ya. Ingat, iztabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ingatlah ketika para following berlepas diri dari para followernya. Hati-hati, punya follower banyak itu belum tentu bermanfaat. Kita mungkin seneng ya punya, antum enak saja main ngefollow si fulan. Apa hubungan perfollowan Anda dengan dia? Karena ikatan iman atau karena sekedar fan-fanan? Anda ngefollow artis, ngefollow tokoh kafir, ngefollow tokoh LGBT misalnya, dengan enaknya saja Anda jadikan sebagai idola. Ingat besok di akhirat bahwa setiap orang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Maka Masya Allah, ada sahabat Nabi yang nggak punya amal apa-apa, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kiamat kapan ya Rasulullah? Saya takut sekali. Rasul hanya mengatakan, ma'adaktaha, kamu nanya-nanya kiamat, kamu sudah punya bekal apa? Ya Rasulullah, aku nggak punya bekal apa-apa ya Rasul. Walakinni uhibbuka, tapi aku sangat mencintaimu ya Rasul. Ya, maka Rasul bersabda apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan tinggal bersama dengan yang engkau cintai. Maka kalau Anda nge-like sebuah video, nge-follow sebuah akun yang di situ konten-kontennya adalah konten-konten yang berseberangan dengan keimanan, hati-hati nanti kalau kita dikumpulkan bareng dengan mereka. Ya, hati-hati nanti kalau kita dikumpulkan bareng sama Coldplay, gitu kan ya. Sini yang LGBT, gitu kan. Wah, pendukungnya mana pendukungnya? Nanti kalau kita di akhirat kayak begitu kan mengerikan, ya. Ini bukan urusan kesenangan, ini bukan urusan enak-enakan, ini ada resiko jangka panjang, ya. Milih pemimpin, milih kawan, milih mitra, ini jangan sampai kemudian kita lepaskan ikatan iman dan Islam. Sekali lagi, Islam tidak melarang pertemanan sepak bola, pertemanan pekerjaan, silahkan, tapi kita sadari bahwa itu pertemanan sementara, jangan dibela mati-matian, ya. Rugi sekali kalau kita membela teman-teman karena ikatan dunia tadi mati-matian, karena begitu kita mati mereka tidak akan memberikan pembelaan. Berbeda kalau itu adalah pertemanan akhirat, di mana nanti begitu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicari adalah kita semuanya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
kajian yang dapat saya sampaikan, pesan-pesan yang terkait dengan bagaimana supaya kita bisa bertetangga di surga, maka bertemanlah dengan orang-orang yang beriman, sebab ini merupakan aset yang lebih mahal daripada ibadah yang kita lakukan. Sebab ibadah kita belum tentu diterima, sementara syafaat kawan-kawan kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.